Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung, ya. Untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah, sehingga channel dakwah ini hingga detik ini masih dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan juga insya Allah Gusti Allah Ingkang Maha Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku, ya, semoga selalu always selalu anti skip dan anti download, dan bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini sehingga engkau tercatat sebagai hamba yang telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Berikutnya atas doa-doa baiknya juga aku ucapkan terima kasih. Ya, semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Perlu aku sampaikan juga, ya, seperti yang lalu-lalu, aku punya keterbatasan waktu dan segala macamnya. Jadi tidak selalu aku bisa membaca komen-komen kalian. Tetapi walaupun begitu aku tetap berusaha untuk sebisa mungkin membacanya. Kemudian memberikan apresiasi berupa tanggapan, ya, dengan tentunya memilih dan memilah mana yang memang layak mendapatkan tanggapan, ya. Namun demikian bila ada yang terlewati juga mohon maaf karena ya keterbatasan itu tadi, ya. Begitu banyak komen, tentunya wajar kalau bila ada yang lolos dari pengamatan. Maka kalau ada yang lolos dari pengamatan dan kalian ingin mengulanginya lagi untuk dipertanyakan, boleh saja. Oke. Dengan pertimbangan yang cukup apa ya? Cukup naik turun juga pertimbangannya gitu. Ini kita jadikan sebuah tajuk diskusi enggak gitu ya. Akhirnya aku memutuskan ya udahlah kita jadikan tajuk diskusi kita, ya, dengan sebuah harapan tentunya diskusi ini bisa memberikan sebuah alternatif informasi agar kita tidak salah lagi dalam menilai apa yang sedang terjadi saat-saat ini. Ini harus pelan-pelan ngomong ini karena Selasa ini Selasa Wage pas netonku, ya, puasa nggak ada minum. Jadi begini, sudah menjadi apa ya, berita publik yang kita sama-sama tahu ada sebuah pondok, yaitu pondok itu Thorikoh, ya, Pondok Thorikoh Sidikiyah yang ada di pelosok Jombang, Jawa Timur, dengan beritanya yang sudah sama-sama kita tahu karena sudah dipublish dan begitu banyak yang menyiarkan, bahkan sampai di YouTube itu sudah banyak lah, ya. Kalian sudah sama-sama tahu, ya. Yang kalau kita simpulkan sih ujung-ujungnya ya masalah selangkangan. Masalah selangkangan ujung-ujungnya. Terlepas benar dan salah, kita tidak dalam posisi itu, ya. Itu biarlah nanti bergulir mana benar mana salah. Kalau orang Jawa bilang becik ketitik olo ketoro. Yang salah ya mesti salah, yang benar mesti benar gitu, ya. Tapi kan itu perlu proses, ya. Ya, memang masalah-masalah itu kadang-kadang kita menjadi guyonan. Bukankah peristiwa Adam dan Hawa itu juga melibatkan wanita? Ya, jadi masalah klasik, ya. Cuman menjadi sebuah tanda tanya kenapa di daerah-daerah domain yang itu seharusnya menjunjung tinggi kesalihan, justru banyak kejahatan-kejahatan selangkangan. Baik dalam perspektif Islam maupun perspektif yang lain sama saja. Ya, sama saja itu. Artinya tidak hanya dalam perspektif komunitas Islam saja, dalam komunitas yang lain di Goiru Islam, di luar Islam juga masalah ya gimana ya,
masalah-masalah yang itu terkait dengan kejahatan selangkangan itu sama adanya, ya. Oke. Dan kita tidak dalam itu, ya. Kita akan melihat permasalahan ini secara global dulu. Oke, aku akan cerita pengenalanku terhadap Sidikiyah, ya. Kita berbicara Sidikiyah tentu ada tokohnya. Maka tokoh utamanya itu tidak bisa tidak adalah Romo Yai Mukhtar Mukti. Itu tokohnya yang menjadi mursid. Mursid itu begawan atau guru besar, profesor, kira-kira begitulah ya. Beliau sosok yang sangat aku kagumi, ya. Aku kagumi karena sejauh pengenalanku terhadap beliau meskipun lewat perantara, artinya aku tidak bisa langsung mengenal berinteraksi dengan beliau. Lewat perantara yaitu lewat teman yang kemudian aku mendapatkan informasinya, ya. Teman ini adalah murid dari Thariqah Sidikiyah, ya. Dari situlah aku dapat informasinya. Itu sosok yang ya aku memberikan penghormatan, ya, angkat topi atas kepiawaian beliau dalam dua domain fisik dan domain metafisik. Ya, kalau domain metafisik agak sulit dibicarakan karena itu akan berbicara dalam luar kemampuan indera kita. Yang paling enak itu berbicara domain fisik, ya. Domain fisik itu apa yang aku maksud? Buku. Dari buku-buku, tentunya tidak semua dan keterbatasanku, ya. Ada buku dari teman-teman aku dikasih juga, dan ada beberapa bukuku yang aku dapatkan tuh, ya, dari pondok waktu ke pondok itu. Aku menyimpulkan beliaunya itu pintar, pandai, dan sangat-sangat asik dalam mengelola sebuah kerangka berpikir dituliskan dalam buku, sehingga kalau misalkan kita bawa ke kampus untuk diskusi itu enak. Itu yang membuat aku Romo Yai ini memenuhi dua dimensi kehebatan fisik dan kehebatan metafisik. Salah satu contoh tulisan-tulisan beliau, kalau aku baca buku-bukunya itu bisa membuat pembacanya terkecoh kalau tidak membaca secara holistik. Dari sama beliau juga nulis buku itu berseri biasanya, ya. Itu akan terkecoh karena apa? Beliau itu kalau nulis buku stylenya itu seluruh informasi yang akan dia kupas itu dia tampilkan dulu. Ya. Nah, baru nanti dibahas detailnya one by one, step by step, lalu diambil kesimpulan, gitu loh. Jadi kalau kita hanya baca 1-2 jilid di awal, kita bisa berkesimpulan yang itu jadinya salah karena ada jilid-jilid lain yang belum kita baca. Seolah-olah beliaunya pro atau setuju dengan apa yang sedang dia bahas, padahal tidak demikian. Jadi stylenya asik banget seperti itu. Aku suka style itu, ya, gitu. Pengenalanku terhadap Sidikiyah itu lewat sahabatku itu, ya. Lewat almarhum Kang Mas Bagio yang semoga Allah selalu merahmati dalam tidur panjangnya, ya. Dari situlah aku mengenal Thariqah ini. Dan aku sering diskusi dengan Kang Mas Bagio ini sampai malam. Kalau kami diskusi sampai malam biasanya. Ba'da Isya itu kita mulai sambil ngopi, sambil yang ngerokok karena kami tidak ngerokok, ya. Tapi ya kumpul teman ngerokok juga nggak ada masalah, gitu, ya. Jadi yang ngerokok, yang enggak. Yang jelas kopi, teh atau sekedar permintaan apapun itu ada di meja dan kita ngobrol. Itu biasanya sampai subuh gitu, ya. Begitu adzan subuh kita selesai, gitu. Jadi intinya keakrabanku dengan Kang Mas Bagio itu sangat akrab. Bahkan beliau pernah mengajakku untuk bergabung masuk ke Thariqah Sidikiyah, dan aku menjawabnya dengan halus, enggak. Aku biar belajar dari kamu aja, kamu yang masuk ke Thariqah Sidikiyah, aku belajar ke kamu. Kalau aku langsung masuk seperti kamu jadi murid Sidikiyah, enggak lah, gitu. Terus aku sampaikan alasannya kenapa begitu.
Ya karena aku tidak bisa sistem atau metodologi pendidikan yang apa top down dari atas ke bawah gitu, aku ndak bisa. Aku ndak bisa. Aku prosesnya ya top down ya bottom up. Jadi two way communication, artinya terjadi dialog antara guru dan murid. Bayangkan kalau aku diskusi sampai berdebat dengan mursid kan ya itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam sebuah toriko. Mursid itu stylenya itu top down. Dari atas memberikan instruksi ke bawah, bawah laksanakan. Dan aku tidak bisa begitu. Lah kalau aku dengan kamu kan enak. Kamu sampaikan apa, bisa aku bantah, kita bisa diskusi habis-habisan. Argumentasimu mana, argumentasiku mana, kita beber bareng-bareng, itu enak. Lah kalau aku ikut masuk ke dalam menjadi murid seperti kamu, ya enggak bisa aku, gitu ya. Enggak bisa, karena aku style begitu enggak bisa. Aku tidak akan memberikan cek kosong kepada siapapun. Aku harus tahu ketika aku diajak masuk ke dalam ruangan, aku harus tahu mana ruang tamunya, mana ruang tidurnya, mana kamar mandinya, mana dapurnya. Nggak bisa, ini ruangan, kamu masuk ruangan, aku nggak bisa. Untuk tahu itu pasti ada dialog. Dan dialog yang sifatnya two way communication, yang itu menjadi memposisikan kita seterata, satu tingkatan di atas meja yang sama kan ya enggak bisa gitu. Makanya lebih baik aku belajar dari kamu aja gitu. Dan akhirnya memang hingga saat kini aku tidak pernah menjadi murid Sidikiyah, tetapi aku banyak belajar tuh menurutku ya, tentunya kalau dibandingkan seluruh pelajaran dalam Thariqah Sidikiyah ya tentunya aku ya hanya tahu kulit-kulitnya gitu ya. Banyak itu menurutku ya. Aku banyak belajar dari sahabat-sahabatku itu. Ya. Aku tidak tahu apakah feodalisme itu diciptakan. Asik nggak bilang diciptakan? Kurang asik ya. Dikondisikan gitulah ya. Karena cipta itu kan hak Allah. Ya. Dikondisikan oleh mursyid, atau memang justru muridnya sendiri yang mengkondisikan, atau kedua-duanya saling mengkondisikan style feodalisme itu, aku tidak tahu. Ya, aku tidak tahu. Jadi tidak bisa asik gitu loh ya. Hubungan antara guru dan murid itu, orang Jawa bilang, kan aku pakai istilah Jawa lagi. Andap asor. Tolong nanti teman-teman Jawa diterjemahkan kepada teman-teman kita yang ada di luar Jawa, karena peor kita banyak yang dari luar Jawa. Andap asor apa ya? Ketundukannya itu sangat. Jadi tidak bisa leluasa seperti kita ngobrol dengan teman, itu tidak bisa. Ya. Tunduk banget gitu. Ya, tunduk banget. Aku berulang kali aku kan orangnya gampang penasaran. Aku ada 2 atau 3 kali langsung datang ke pondoknya dan ingin ketemu langsung dengan beliaunya, Romo Yai Mukhtar Mufti, tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu. Ya. Selalu ada aja yang menjadikan sehingga aku tidak pernah ketemu. Jadi ya hampa, pulang tidak bisa ketemu. Sedangkan aku berangkat kan aku dengan positif thinking aja. Gue ingin silaturahmi, ya. Ya sudah, datang aja, nothing tulus. Dan itu aku coba berkali-kali, ndak pernah ketemu. Karena sepertinya ada berlapis-lapis gitu ya untuk bisa ketemu. Karena di bawah mursyid itu ada nanti lapis berikutnya itu khalifah. Jadi apakah kita seperti militer itu nggak boleh langsung ke Pangap, harus ke Kasat dulu atau begitu? Nggak tahu aku. Tapi yang jelas untuk bisa menemui beliau itu sulit. Ya, sulit. Aku sudah berulang kali ingin ketemu. Aku kan orangnya gitu. Kenapa sih? Ya gue kan ingin ketemu dengan orang yang gue kagumi. Jadi sederhana aja, aku nggak bisa ketemu. Pada satu saat, aku dulu kan kerja di hotel nih di sini. Dan aku marketingnya.
Tentunya karena aku pernah jadi marketing di hotel itu, buat hotel bintang 5, aku tahu kan peta hotel itu aku tahu. Kalau tamu makan di sini, di restoran ini, nanti keluarnya mesti dari pintu ini. Kalau di restoran ini biasanya kalau nggak ke sana, ke sini keluarnya. Aku tahu. Ya karena aku pernah kerja di hotel itu. Pada suatu saat aku dapat informasi dari teman pada waktu itu antara maghrib dan isya, bahwa beliaunya Yai Mukhtar Mukti itu habis kunjungan kerja lah ke daerah gitu ya. Karena kan santrinya itu tersebar banyak dan informasi terakhir itu 5.000 atau berapa gitu ya. Jadi Torikoh ini cukup subur, cukup banyak pengikutnya ya. Pertumbuhannya bagus lah ya. Torikoh Sidikiyah ini cukup subur ya. Saat itu ya kita bilang saja gampangnya ngomong sedang kunjungan kerja ke daerah Malang Batu dan sekitarnya gitulah ya. Terus bermalam di hotel di Batu. Aku dapat telepon dari teman bahwa Yai ada di hotel gitu. Langsung aku habis sholat ya sekitar Isya, dari maghrib ke Isya itu aku datang. Nah, aku kan sudah pernah kerja di situ dan aku kan masih kenal karyawan hotelnya. Jadi aku tahu, aku bisa prediksi nanti habis makan mesti keluar dari pintu ini gitu. Betul, tinggal aku tunggu. Aku tunggu ya. Nah, begitu selesai makan kan keluar itu Romo Yainya. Itu langsung aku datang dan aku peluk begini. Aku peluk begini dan aku bilang, "Yai, aku lama sekali ingin ketemu Yai tapi tidak bisa ketemu-ketemu." Gitu. Romo Yainya jawab dengan senyum. Gimana ya? Romo Yai ini teduh, karakternya teduh ya. Ah, masa gitu. Jadi senyum ya. Senyum. Nah ini di sekitarnya ini pada heran semua ini. Pada waktu itu rambutku segini, gondrong, dan aku kan nggak kenal mereka ini bodyguardnya ini atau pas pampresnya lah kalau gitu ya kita bilang. Ini pada heran semua, loh ini nggak kenal siapa-siapa tiba-tiba meluk Romo Yai gitu ya. Tapi mereka mau menghalangi aku juga nggak berani karena Romo Yai juga tidak menunjukkan ketidaksukaannya. Jadi kami sempat berpelukan gini ya. Dan aku bilang itu bahwa aku sudah berkali-kali ingin ketemu Romo Yai tapi tidak bisa gitu. Romo Yai jawabnya masa. Kurang lebih begitulah ya karena di sini banyak orang ya dan semua suara-suara orang ngomong jadi aku juga kurang begitu kopi tapi kira-kira seperti itulah. Dan harapanku karena aku sudah tahu peta, Romo Yai akan berjalan dari restoran tempat makan malamnya ke ruang tidurnya. Itu kalau kita jalan dengan lambat, setidaknya aku punya waktu paling tidak 15 menit atau bahkan bisa 20 menit karena Romo Yai jalannya itu santai, tidak ngebut. Itu sudah aku prediksi seperti itu, ya. Artinya dalam waktu yang 15 atau 20 menit itu bisa aku gunakan untuk bicara lah, untuk ngobrol, untuk menyapa, untuk saling kenal gitu bahwa beliau adalah sosok yang aku kagumi gitu. Atau apabila aku nanti ingin ketemu bagaimana caranya, karena aku sudah berkali-kali ke pondok tidak pernah ketemu. Tetapi apa yang terjadi ternyata di luar dugaanku. Begitu aku ngobrol dengan beliau, nggak ada 5 menit, tiba-tiba Mercedes datang dan pintu dibuka dan beliau masuk ke mobilnya. Jadi beliau dari tempat beliau makan ya di restoran menuju kamar tempat beliau tidur itu tidak jalan kaki, tetapi naik Mercy-nya. Setelah itu aku putus asa, aku kejar mana ruangnya, kan hotelnya kan bentuknya bungalow gitu ya. Nah aku dapat informasi katanya di sini gitu. Aku kejar tapi ya gagal karena sudah ditapal kuda tadi itu. Ya. Jadi aku nggak pernah ngobrol enak, ngobrol santai itu nggak pernah. Ketemu sekali dalam suasana seperti itu. Dan itu kadang-kadang menjadi guyonanku pada teman-teman yang murid Sidikiyah. Kamu sama gurumu aja nggak pernah pelukan kok. Lah aku yang bukan muridnya pelukan. Tapi guyonan, sekedar membuat suasana itu hangat gitulah ya. Karena apa? Supaya tidak ada feodalisme. Dan di situ memang cair kok. Ketika aku peluk kita sempat ngobrol walaupun tidak lebih dari 5 menit. Cuman bodyguardnya ini serem-serem.
gitu. Ya. Itu pengenalanku terhadap sang tokoh yang sangat-sangat aku hormati. Ya. Berikutnya kita tahu lewat berita, dan berita ini kan sudah lama, bahwa putra beliau si Beki ini kan, Beki atau siapa namanya itu ya, Beki. Jadi ada yang manggil, lidah Jawa itu tidak Beki tapi Beki gitu. Teman-teman manggilnya Beki, yang seperti kita tahu kan sedang menjadi pembicaraan tentang kasus selangkangan dengan santriwati gitulah ya. Dengan santriwati itu. Aku sendiri dengan Beki tidak kenal dan tidak tahu, blank. Yang aku tahu itu ya bahwa dia anaknya Romo Yai. Dari ibu yang keberapa aku juga tidak tahu, karena Romo Yai punya 2 istri ya. Punya 2 istri gitu. Dan aku juga ya ngapain juga harus tahu gitu, ya. Karena kan aku yang perlu kepada Romo Yainya gitu. Ya kalau tahu pun bahkan ya sebagai teman aja gitu kan. Jadi aku tidak tahu siapa Beki itu secara rinci, enggak. Yang aku tahu dia hanya putranya dari Romo Yai Mukhtar Mukti. Gitu aja. Lalu mencuatlah kasus ini, kan sudah lama ini, yang seperti kita dengar sekarang. Gitu ya. Aku ngobrol sama temanku yang kan Mas Bagionya sudah almarhum. Aku ngobrol lagi dengan salah satu temanku Arifin, yang dia juga murid Sidikiyah gitu loh. Kami sering ngobrol, sering diskusi ya. Kalau bagiku kan kritik itu perlu. Ya. Ya, sedangkan aku sama Romo Yai itu aku mengagumi beliau, tapi tidak semua pemikiran beliau itu aku terima loh. Aku baru tahu ya. Jadi gini, kenapa sih, ini berdasarkan cerita ya. Ini berdasarkan cerita ya. Kenapa sih sahabat Abu Bakar itu dapat gelar Siddiq? Itu kan karena Kanjeng Nabi Muhammad baru pulang Isra Mi'raj. Kemudian Nabi Muhammad itu, Kanjeng Nabi bingung, ini mau tak ceritakan ke siapa? Kalau tak ceritakan apa ada yang percaya? Karena itu kan sudah supranatural, melampaui akal. Ya. Begitu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu menyampaikan peristiwa itu kepada sahabat Abu Bakar yang notabene mertuanya sendiri, dan sahabat Abu Bakar langsung percaya. Maka saat itulah sahabat Abu Bakar itu mendapat gelar Siddiq, maka menjadi Abu Bakar Siddiq. Itu yang gelari Kanjeng Nabi. Kalau berdasarkan cerita itu, sama dengan Abu Hurairah. Hurairah itu kucing, karena sahabat ini suka miara kucing, maka sama Kanjeng Nabi dikasih nama bapaknya kucing, Abu Hurairah, karena beliau penyayang kucing. Ya. Jadi mungkin itu yang dinapaktilasi Bung Karno. Bung Karno juga kan kasih nama orang-orang yang sering dia undang ke istana, seperti Rima Melati, Titik Puspa, itu nama-nama yang Bung Karno kasih gitu. Mungkin Bung Karno menapaktilasi Kanjeng Nabi ya, jejaknya diikuti gitu. Oke. Kalau begitu cara pandangku terhadap Isra Mi'raj itu beda dengan cara pandang Romo Yai. Aku tidak menerima apa yang seperti publik pahami, mainstream pahami tentang Isra Mi'raj. Itu sebagai bukti bahwa aku bagaimanapun tidak memberikan cek kosong, walaupun beliau itu adalah sosok yang aku kagumi. Lewat buku-bukunya aku baca itu bagus-bagus. Tapi tidak terus apa yang dari beliau mesti aku terima dan aku benarkan. Enggak, aku bukan tipe yang begitu ya. Tetap aja ada uji kritis gitu. Nah, terhadap temanku yang Arifin ini terkait dengan kasusnya si Beki ini, aku sering ya lewat WA, lewat ngobrol gitu. Jadi maksudku itu si Arifin itu biar menyampaikan ke Sidikiyah Pusat. Tapi apakah mudah? Bisa? Aku kira ya sulit juga, karena adanya apa ya, sekat-sekat itu loh. Tidak bisa kamu harus dari sini harus ke sini dulu, harus ke sini dulu. Nggak bisa langsung bypass ke sini gitu loh. Jadi mungkin juga Arifin agak sulit untuk menyampaikan apa yang kami obrolkan gitu. Jadi kalau aku sebetulnya memberi cara pandang begini, kita sama-sama tidak tahu, karena juga informasi yang masuk di dalamnya ada intrik keluarga. Kan ada 2 istri itu, antara istri pertama dan istri kedua. Ada intrik keluarga juga, informasi yang masuk
Kebenarannya Anda tahu. Jadi memang agak ribet untuk mengurai cerita ini. Apakah dijebak atau memang tidak, itu juga kita tidak tahu. Ya, makanya kita harus hati-hati, biar saja ini dulu bergulir, nanti gimana selesainya ini ya. Cuman yang aku mau si Beki ini seharusnya dia itu kooperatif. Terlepas dia benar atau salah, itu nanti urusannya cukup di instansi-instansi hukum terkait, bisa di kepolisian, bisa di pengadilan, di sana aja. Kenapa sih aku mengharapkan si Beki itu seharusnya kooperatif, terlepas dia benar atau dia salah, itu bola itu di sana, jangan sampai bola itu masuk. Ternyata si bodoh satu ini keras kepala. Coba kalau dia kooperatif kan tidak sampai kepolisian itu masuk ke pondok. Jadi bola itu seharusnya dikelola tetap aja di pengadilan, tetap aja di kepolisian. Kalau diundang datang, diundang. Gitu aja. Terlepas kamu salah, kamu benar, tuh urusannya nanti di sana. Ada pengacara. Sekarang kan zaman sudah Android. Sewa pengacara silahkan. Tapi kooperatif. Karena apa? Aku ngeman. Ngeman itu apa ya? Ini nggak bisa. Aku menyayangi. Aku menyayangi Romo Yai. Aku menyayangi Sidikiyah sebagai sebuah thariqah. Aku menyayangi Islam. Jangan sampai 3 domain ini terimbas dari apa yang diisukan terhadap si Beki ini. Ya. Jadi seandainya si Beki ini dia kooperatif, dipanggil datang, misalkan sibuk, ya ada pengacara. Kalau soal bayar pengacara kuatlah dia. Masa enggak kuat. Jadi kan nggak sampai polisi masuk jemput dia sehingga terjadi huru-hara sampai seperti itu. Seharusnya begitu, sehingga tetap dikelola, masalah itu hanya masalahnya si Beki, tidak merentet ke Romo Yai sebagai bapaknya, tidak merentet ke Sidikiyah sebagai organisasinya, tidak merentet ke Islam sebagai agamanya. Yang aku mau itu begitu, jadi bermain cantik. Tapi ini bandel satu ini. Sekarang isu menjadi liar. Ada yang mengatakan, oh itu bapaknya tangkap juga sekalian karena melindungi. Nanti dulu. Anda dari mana kalau tahu bapaknya melindungi? Apakah tidak ada kemungkinan lain? Kemungkinan bapaknya sudah kasih tahu ini anak, tapi anaknya yang bandel. Ya. Jadi kita harus hati-hati melihat kasus ini. Gitu loh. Ya. Seperti tadi, kesayanganku itu kepada yang thariqahnya sebagai sebuah organisasi yang cukup bagus ya, karena mereka ada juga penanganan ekonomi sesama ya. Belum lagi ilmu-ilmu keagamaannya. Terus pribadinya Romo Yai juga, itu Islam apalagi ini, supaya tidak terimbas dari isu yang sedang menerpa. Kita bilang isu karena kita tidak tahu kepastiannya, menerpa si Beki ini. Tapi sekarang seperti kita tahu, karena dia tidak mau kooperatif, akhirnya polisi masuk. Setelah polisi masuk ya bubar seperti sekarang ini wes, nggak jadi dandanan. Nah kemarin aku dengar berita lembaga pendidikannya mau dibekukan. Gue udah berpikir apa-apaan ini. Orang ini kan masalah pribadi anak kiai. Anak kiai itu bukan kiai loh ya. Anak nabi itu bukan nabi. Keturunan nabi itu juga bukan nabi. Ini kadang-kadang orang terus menyerempet-nyerempet, terus membawa-bawa, terus mengait-kaitkan. Itu kita harus fair melihatnya. Ya. Ini kan masalah anak kiai yang melakukan menurut isu asusila dengan pelecehan seksual. Apa masalahnya dengan lembaganya kok dibekukan? Tapi alhamdulillah ya, tadi malam ada berita karena Menteri Agama lagi keluar kan, ngurus haji atau apa itu, lewat Kang Mas apa itu yang ditugaskan untuk mewakili Menteri Agama, Muhadjir Effendi sudah diluruskan lagi, tidak jadi dibekukan. Yang memang benar jangan dibekukan. Apa salahnya? Orang nggak ada salahnya kok. Jadi jangan ngawur terus kemana-mana.
Selesaikan saja. Si Beki ini benar nggak seperti apa yang dituduhkan? Benar hukum, tidak benar bebaskan, kembalikan nama baiknya, gitu loh. Jangan terus ini dibikin bola liar kemana-mana, ya. Jadi nggak karu-karuan. Oke, kita lihat apakah ini cukup dalam skop kekeluargaan huru-hara ini, karena isunya juga ada intrik keluarga. Ya, kalau memang ini ada intrik keluarga, aku melihatnya dari sisi ketokohannya Romo Yai saja. Kan sebetulnya itu decision makernya ada di Romo Yai. Artinya Romo Yai sudah tidak otoritatif terhadap keluarganya. Romo Yai sudah tidak bisa memberikan sebuah keputusan yang harus itu ditaati kepada anak dan istri-istrinya. Kalau ini peristiwa keluarga. Lalu pertanyaannya kenapa bisa begitu? Maka jawaban psikologis yang paling bisa kita lihat adalah usia. Ya. Di video kemarin Romo Yai sempat salah bilang usianya 64. Terus diluruskan usianya sudah 94. Kita bisa maklum sosok dengan usia 94 itu kan sudah cukup lanjut. Ya, apakah karena sudah semakin sepuhnya itu sehingga anak-anak dan istrinya itu tidak mendengar lagi apa yang menjadi perintah, aturan main yang diterapkan oleh Romo Yai? Walau a'lam. Tapi analisa aku seperti itu. Usia beliau yang sudah sepuh itu. Karena kan sebetulnya kan mau merah mau hitam kan ada dari Romo Yai. Misalkan kamu berangkat, kamu laki-laki, jangan sampai nanti Sidikiyah Islam aku jadi ikut cemar. Harus berani tanggung jawab. Aku nggak tahu kamu benar atau salah. Sana selesaikan. Jangan bersembunyi di pondok ini. Pondok ini aku yang punya, masih aku yang berkuasa. Nah, kan setidaknya kalau begitu kan bisa gitu loh. Ya, cuman ya itulah ya. Sekarang ini dunia informasi terbuka dan berita itu ada yang memang menulis berita, ada yang membuat berita. Ini yang kita harus hati-hati. Ya, sekarang aku akan menukil ya apa yang disampaikan dengan Al-Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada di surat 64 ya. Di surat 64 ya. Mulai 15 dan 16 ya. Surat 64 mulai 14 ya. Mulai 14 itu surat At-Talaq, At-Tagabun ya. Surat 64 ayat yang ke-14 begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Al-Quran sudah menginformasikan bahwa di antara anak-anak dan istri-istri kita itu bisa menjadi musuh kita. Maka kita harus hati-hati mendidik mereka. Gitu loh. Ya. Berikutnya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan, dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, tetapi sesuatu yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa anak dan istri itu bisa menjadi musuh, bisa menjadi ujian bagi kita. Apakah ini yang sedang terjadi di Sidikiyah sebagai triggernya bahwa ini sebetulnya masalah keluarga di mana sudah tidak ada lagi kepatuhan terhadap sang kepala keluarga karena melihat usianya sudah lanjut. Kita tidak tahu. Ya. Tapi setidaknya kita bisa belajar dari sini ya bahwa Al-Quran sudah mengingatkan anak
anak, istri bisa menjadi musuh, bisa menjadi cobaan bagi kehidupan kita. Maka kita harus pandai-pandai memanagenya. Orang kan kadang-kadang orang itu mengambil sebuah potret tapi dia tidak paham potret itu secara utuh. Dia ngomong gini, kenapa anakmu kok nggak sholat? Gampangannya, kenapa anakmu kok nggak taat pada agama? Gitu. Dia ngomong, jangankan anakku, aku orang biasa, anaknya Nabi Nuh aja nggak taat. Itu kadang-kadang sering kita dengar. Apakah yang dia sampaikan itu salah atau benar? Ya jelas salah. Karena permasalahannya dia memotret sebagian. Dia tahu enggak bahwa Nabi Nuh tentunya sudah mendakwahi anaknya. Cuman anaknya tidak mau gitu loh. Nah, kamu bisa ngomong gitu kalau kamu sudah mendakwahi, sudah menunjukkan nilai-nilai kebenaran kepada anakmu, tapi anakmu tidak mau, baru kamu bisa ngomong, lah Nabi Nuh aja yang anaknya Nabi nggak mau taat kok apalagi saya. Nah, baru bisa ngomong gitu. Tapi kalau anakmu belum kamu atur, belum kamu didik dalam nilai-nilai agama, terus ujuk-ujuk kamu bypass, anaknya Nabi Nuh aja begitu kok, ya jadi nggak tahu urusan nih orang itu. Ya, sekarang yang perlu aku sampaikan, ya, pertama kekhawatiranku itu tadi, karena bola itu seperti yang sudah terjadi, akhirnya masuk ke pondok pesantren dan jadi, aduh, kenapa bisa begitu ya? Ya sudah diserahkan ke aparat hukum gitu loh. Nanti benar salah itu di sana, jadi nggak jadi huru hara seperti itu. Kalau huru hara seperti itu kan ya sesuatu yang memalukan gitu. Ya, salah betul nanti di sana. Jadi tetap steril itu pondok. Tetap steril nama Romo Yai, tetap steril Islam. Kita sekarang dunia informasi ini terbuka, orang biasanya saling mengaitkan. Ya, itu yang aku khawatirkan gitu. Oke, berikutnya mari kita lihat sama-sama, kita tunggu apa hasil akhir dari semua huru hara ini yang ada di Sidikiyah ya. Tentunya kita sama-sama berdoa semoga Gusti Allah memberikan yang terbaik, karena Allah lah yang Maha tahu sebetulnya apa yang sedang terjadi yang di sana. Kalau memang itu yang terjadi keburukan, semoga keburukan itu bisa segera berakhir dan kita tahu bahwa sesungguhnya adalah tidak seperti yang kita terima informasinya. Ya, kalau memang itu tidak seperti yang kita terima informasinya, artinya memang ya berita itu seperti sekarang ini kan sulit dikontrol. Ya sudah, biar Allah nanti yang memberikan keputusan. Kalau orang Jawa bilang petik ke titik Allah ketoro. Yang salah ya salah, yang benar ya benar, sambil kita ikuti sunatullahnya, jalannya hukum ini seperti apa. Karena apa? Kita ngeman dari pondok, dari organisasi, dari sosok tokoh, nanti ujung-ujungnya ke agama Islam. Kita eman Islam ini. Meskipun Islam sebetulnya nggak bisa disalahkan. Islam kan tidak ngajari yang demikian-demikian itu. Tapi kan kita tahu kalau ada orang Islam melakukan kesalahan, agamanya Islam, Islamnya dibawa-bawa. Dan sudah aku bilang tadi, kejahatan-kejahatan selangkangan itu tidak hanya dalam perspektif domain Islam. Di agama lain juga ada. Jadi podo wae lah, sama saja gitu ya. Oke, sampai di sini dulu harapanku. Ayo kita tunggu tanpa memberikan statement yang itu menstempel begini begitu ya, kan sama-sama enggak tahu, jangan. Kalau kita bilang begini ternyata begitu kan kita jadi tersalah, bertambah-nambah dosa nanti. Biarin prosesnya, biar ini sudah bagus ini, biar berjalan di pengadilan sana. Yang benar tuh sepertinya seperti apa ya. Dan seperti tadi, semoga Allah tetap menunjukkan yang benar itu benar, yang salah itu salah ya. Sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran bersama. Apapun nanti hasilnya, entah itu memang benar beritanya atau itu salah beritanya, sama-sama kita ambil sebagai pelajaran. Ya, pisanku khususnya PWR terkasihku ini atau siapapun yang mendengar mampir ngombe ini ya di hari Selasa pagi ya, di duha ini ya, kita tunggu saja
Ya, jangan terlalu gampang ikut-ikut memponis begini atau begitu. Dan semoga Gusti Allah yang Maha Agung ya menunjukkan kepada kita yang benar itu ya benar, yang salah itu ya salah. Tentunya lewat proses natural yang kita lihat sekarang ini bisa berjalan dengan baik. Sampai sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah ya dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Alhamdulillahirabbil alamin.